apa sih dok? Gak tahu nih. Pas tangan saya mau nyentuh mouse, nah mas tahu kan speaker kanan kiri yang di monitor, itu geser mas. Gerak sendiri? Gerak sendiri. Itu real. Itu pas saya mau nyentuh mouse, dia gerak sendiri, mundur. Terus anak kecil itu posisinya dia di kolong meja, dia ngeringkuk kayak gimana sih anak kecil kedinginan. Oh iya. Di begini. Tapi yang bikin teman saya ini teriak-teriak karena dia megangin leher. Tangan satunya megangin leher kawan saya yang erep-erep itu. Oh, kayak dicekik berarti? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro. Dan malam ini seperti biasa gua udah menghadirkan satu narasumber yang bakal menceritakan pengalaman bisnisnya saat bekerja di salah satu pabrik di daerah Marunda. Kita kenalan dulu aja nih. Sebelah gua udah ada Bang Ido. Halo Bang. Halo Mas. Nah, apa kabar nih Bang sebelumnya? Alhamdulillah sehat. Abang bekerja di salah satu pabrik ya? Iya. Kalau boleh tahu itu pabrik apa Bang? Ya, pabrik percetakan sih Mas. Percetakan apa itu? Kayak kartu perdana. Oh, oke. Dan di daerah Marunda? Daerah Marunda. Oke. Dan itu kalau boleh tahu kerja dari tahun berapa Bang? Saya itu masuk 2011 sampai 2017 akhir. Oke, berarti sekitar kurang lebih 6 tahun lah ya. 6 tahunan. Dan katanya abang itu kerja di sana dari pertama banget bangun ya di situ ya? Iya, betul. Berarti dari belum ada mesin segala macam udah bekerja di situ? Udah di situ. Oke, bisa dibilang itu baru banget abang udah masuk di situ ya? Masuk di situ. Oke. Dan kalau boleh tahu keluar kenapa tuh Bang? Keluarnya saat itu memang ada kebijakan perusahaan yang tidak cocok ya dengan kita, akhirnya kita cabut dari situ. Cabut ya. Dan selain itu emang di situ juga horor ya Bang ya? Ya lumayan sih. Orang-orang tahu lah ya di Marunda emang daerahnya kayak gimana ya. Betul. Oke. Dan horornya gimana kita tahan dulu nih Bang ya. Siap. Oke, sebelum masuk ke cerita seperti biasa, gue mau nginfoin ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga kayak Bang Ido di sini, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah nanti. Nanti bakal kehubung sama admin WhatsApp kita. Dan bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan bagi kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton terus sampai habis. Jangan kemana-mana karena Kisah Tengah Malam dimulai. Oke, jadi gimana ceritanya Bang? Sebelumnya gue masuk perusahaan itu memang dari awal ya Mas ya. Dari awal dari benar-benar tuh belum ada mesin. Itu 2011. Nah, masuk situ belum ada mesin, kita masih ya kayak office boy lah. Kita ngecat, kita bantu tukang segala macam. Sampai akhirnya mesin datang ini, kita di training satu-satu. Training cocoknya di mesin mana nih gitu kan. Jadi posisi bangunannya itu lantai 3 Mas. Lantai 3. Ternyata usut punya usut, bangunan yang saat itu saya bekerja itu dulunya pernah kosong 5 tahun. Oke, nggak pernah ditempatin gitu. Nggak pernah ditempatin. Dan dulunya juga gudang karpet, setahu saya gudang karpet gitu. Akhirnya ya udah singkat cerita, kita bekerja seperti biasa. Dan di satu hari yang bikin kita kaget juga ya, pernah ada kejadian, di situ kan pekerja bukan cowok doang Mas, ada cewek juga. Kita lagi istirahat ceritanya nih, lagi istirahat karena ada catering ya. Kita makan di belakang pabrik saat itu, karena belum ada tempat buat makan, cuman ngeriung kita kumpul. Itu jam-jam 12 lah istirahat biasa. Lagi makan, persis itu teman saya di sebelah saya duduknya, gitu. Kita makan. Lagi asik makan, kok dari kuping kiri saya kedengaran suara krok, krok, krok gitu ya. Saya masih belum ngeh. Yang ngeh nih, teman saya yang di kanan di sebelah saya. Dia kaget ngeliat ke samping saya ini. Pas saya nengok, ternyata yang dimakan itu bukan lauk atau nasi Mas. Sama teman saya yang cewek nih. Itu tulang. Tulang. Saat itu lauknya ayam ya. Jadi dagingnya dipisahin sama dia, tapi tulang nggak dimakan. Oh, itu yang makan orang? Orang. Dan ternyata itu
udah kesurupan Oh. saat itu. Kesurupan. Itu siang ya, udah mulai gaduh lah. Kejadian itu udah mulai, karena dia udah mulai teriak-teriak nih, udah minta ini, minta itu. Akhirnya ada kawan juga yang bisa ngobatin ya, sembuh saat itu, normal lagi lah. Hari berikutnya, saat itu saya lagi nggak ada job di kerjaan saya. Cuman kalau di PT saya ini, ada job gak ada job, kita harus tetap masuk mas. Tetap dibayar gitu. Akhirnya kan kita ngapain ya gitu ya. Saya nongkrong nih di ruangan CCTV. Ada 5 orang lah, cowok semua. Nongkrong-nongkrong, nggak lama kita ketiduran. Ketika udah tidur, lampu dimatiin ya sama teman saya. Saya tidur, cuman saat itu kan masih zamannya MP3 ya di handphone ya. Iya, Zaman BlackBerry ya, Iya, gitu betul. kan. Kata teman, biar nggak sepi, gue setel lagu ya. Di setel sama dia, lagu-lagu metal lah gitu kan. Setel. Tidur kita normal. Udah mau ngiap, tiba-tiba kok teman saya nih di sebelah saya percis, dia ngeraung mas. Dia ngeraung kayak Kayak tuh, kayak rep-rep. ya. Ya, Oh. karena di situ gelap ya, lampu mati ya. Saya penasaran, saya ambil handphone saya pakai blitz Center ya. center kan. Saya blitz, itu mukanya udah pucat. Bibirnya agak biru ya. Langsung saya respon, berdiri, saya nyalain lampu. Saya senggol lah. Lu kenapa gitu. Lu kenapa? Dia nggak ngomong sama sekali, dia cuma nunjuk ke arah kolong meja. Jadi saya tidur ini posisinya kita tidur berempat. Nah, di pala kita ada meja. Palanya meja gitu. Iya, jadi sedikit pala kita masuk ke kolong meja gitu kan. Dia nunjuk ke arah kolong meja. Itu nggak tahu cuman saya atau teman saya juga ngelihat ya. Saya ngeliat itu anak kecil. Aduh merinding saya. Anak kecil itu posisinya dia di kolong meja. Dia ngeringkuk kayak gimana sih anak kecil kedinginan. Oh iya. Dia begini. Tapi yang bikin teman saya ini teriak-teriak karena dia megangin leher. Tangan satunya megangin leher kawan saya yang rep-rep itu. Oh, kayak dicekik berarti. Iya, mungkin dia panik apa gimana. Ya udahlah, saya baca-baca ya, yang saya tahu saya bacain. Alhamdulillah hilang itu anak kecil itu. Anak kecil itu hilang dan kita kira pada bangun. Kita bangun, di situ mulai agak bercanda lah kayak, lu sih nyetel lagunya keras-keras gini gitu kan. Iya. Main anak muda ya saat itu. Udahlah, balik lagi normal. Kerja lagi nih besoknya. Tiba-tiba nih di PT saya ini ada audit mas. Oke. Ada audit dari Singapura, saya ingat banget. Buat vendor kan. Ada audit. Nah, di audit ini kan kita diwajibkan memakai kayak atribut seragam lah. Jangan sampai nggak pakai kayak ID card gitu kan. Iya. Kayak wear pack harus pakai gitu ya. Pakai semua, udah pakai semua nih. Akhirnya kita di ruangan masing-masing nunggu audit itu datang. Pas saya lagi nunggu audit, kok rame gaduh-gaduh nih di ruangan sebelah saya ya. Jadi posisi ruangan di PT tersebut itu kayak ini mas modelnya. Jadi ada satu ruangan ini khusus divisi motong, terus ruangan sebelahnya divisi masang chip, begitu seterusnya berkotak-kotak. Jadi kita di situ kayak di dalam akuarium gitu loh posisinya. Kata saya kok di ruang sebelah berisik-berisik ada apa? Saya nengok ke jendela kan, itu udah rame teman-teman saya. Udah ada yang kabur-kaburan. Ternyata lagi-lagi ada yang kesurupan lagi. Dan orangnya yang makan tulang. Oh sama? Sama, dia lagi. Jadi saya cari tahu kan, ini awalnya kenapa? Katanya sih dia lagi nyortir kartu. Jadi posisi QC itu, ini QC, meja, sini mesin mas. Baru operator cowok, biasa gitu. Operator QC, biasanya di dampingan gitu kan. Dia lagi nyortir biasa. Tiba-tiba ngamuk langsung ngacak-ngacak kartu. Tiba-tiba aja itu? Tiba-tiba, ya orangnya di sebelah pasti kaget dong. Ngamuk, ngacak kartu dan teriak-teriak. Pada kabur lah semua. Cuman datang koordinator kita yang saat itu bisa ngobatin ya. Disembuhin lagi, normal lagi gitu kan. Nah, saya sama teman-teman ini bisa bilang kita punya geng ya di PT itu. Geng Badung lah, ya. Maksudnya geng yang bandel lah. Kita yang nggak terlalu, udah biarin itu mah apa gitu. Cuman ada sekumpulan teman-teman yang di sana kayak
mengiyakan, wah ini PT serem nih gitu, wah ini PT serem lah. Saya termasuk orang yang bodo amat gitu kan, di sini gue nyari kerja gitu kan, gak bakal mempan ke gua nih gitu mikir awalnya. Ya udahlah, kita di situ kerja 2 shift mas, shift pagi dan shift malam. Shift malam sampai jam berapa kalau gitu? Shift malam itu masuk jam 8 malam, pulang jam, kalau nggak lembur pulang jam 4 subuh. Oh, oke. Kalau lembur pulang jam 8 pagi. Lanjutlah pagi yang masuk kayak gitu terus. Nah, karena awal-awalnya di pabrik belum masuk listrik ya, kita kan masih pakai genset. Oke, pakai genset. Masih genset. Jadi ketika mau masuk genset nyala dulu nih. Teng, baru lampu nyala. Dah. Berisik lah ya. Berisik banget gitu loh. Iya. Ada satu kejadian di saat genset itu belum nyala. Cuman saya nih sama temen iseng. Habis absen, saya pikir males ya, mau ngerokok juga males, tidur aja lah di ruangan. Kebetulan sih sebelumnya dia nggak lembur, jadi ruangan kosong. Saya naiklah ke atas, saya kan di lantai 2 ya. Saya naik ke atas, buka pintu, berdua sama teman, nggak ada rasa takut awalnya mah. Jalan tawa-tawa, tidur. Saya pikir tidur mungkin nanti dibangunin jam 8 lah. Karena kan saya datang jam 6:30 gitu mas ya. Iya. Santai dulu, akhirnya kok teman saya ini yang di sebelah, dia mukul-mukul punggung. Kayak mau bangunin saya. Gak tau mau bangunin saya atau mau ngapain, dia dok gitu kan. Saya melek dong. Saya pikir udah ada koordinator gitu kan. Ternyata masih gelap. Saya tanya, kenapa? Lu tidur gak bisa diem banget? Gak bisa diem gimana? Nah saya tidur pakai sweater mas. Sweater yang hoodie gitu. Hoodie ya tutup. Ya tutup karena kan AC ya. Saya miring begini, hadap-hadapan sama dia begini. Kata dia, saya tidur palanya begini. Gerak-gerak begini. Bergerak depan dia. Ya dia tiba-tiba melek ngeliat saya, pala saya gini-gini. Dia pikir saya pakai headset. Dengerin lagu gitu kan. Sampai akhirnya dia bangunin saya. Nah saya yang tidur gak ngerasa apa-apa. Gitu kan. Iya. Udahlah kita kerja. Jadi ketika kita lagi kerja, sesudah ruangan saya ini mau ngambil barang nih hasil produksi di ruangan kita kan. Dia ngambil ke ruangan kita. Lagi ngambil, dia pakai troli kecil. Nah, tiba-tiba dia teriak, "Web!" gitu kan. Teriaknya gitu, Mas. Saya nengok. "Kenapa lu?" "Gunting, mau ngarah ke gua." Jadi ada gunting, Mas. Gunting di atas mesin. Kalau memang tuh posisi gunting jatuh karena getaran mesin ya, pasti mungkin jatuh ke depan ke bawah atau ya. ke bawah. Iya. Dan itu jatuhnya nggak jatuh ke bawah, bahkan kerekam di CCTV. Jadi gunting itu lurus, Mas. Misalnya ini atas mesin ya, ini kawan saya, dia lurus ke arah teman saya ngarah. Itu terbang apa kayak kelempar? Terbang. Jadi ujungnya tajamnya depan nih, terbang begini. Dan untungnya teman saya tuh respon, dia langsung refleks ya, dia ngeles gitu. Tapi saya nganggapnya kayak hal yang iseng aja gitu kan, kayak masih bercanda gitu ya. Namanya kita anak bandel ya, masih bercanda. Udahlah dia ngambil kartu, dia kerja di ruangannya dia. Nah, ketika saya mau pulang hari itu juga, ayo gak ada yang lembur ya, genset mau mati, cepetan pada turun karena kan gelap ya mas ya. Iya. Saya masih bandel nih, masih depan komputer. Terus sih ngadem, di luar kan panas, namanya Marunda ya mas. Iya, cuacanya betul. ya Panas banget. Panas. Tiba-tiba tanpa aba-aba genset main dimatiin aja sama teknisi. Jelep, waduh gelap nih. Sisa saya berdua sama kawan saya tuh kan. Karena di PT saya kalau kerja nggak boleh bawa handphone ya, ditipin security kan. Iya. Ya kita ngeraba. Kebuka pintu, nah jalanannya lorong mas, keluar dari ruangan kita. Ruangan saya ini di pojok, di sini ruangan dan ini lorong. Oh iya. Nah, sela-sela lorong itu jendela gede-gede di ruang-ruangan yang ada. Saya jalan iseng, suil. Lagi-lagi iseng, suil ya kan sama teman. Suit. Pas lagi jalan, kok tiba-tiba kayak ada yang suara kayak gitu. Cewek cowok itu? Suaranya kayak cewek mas. Cewek. Kayak gitu. Itu ruangan udah kosong loh, sebelah udah kosong. Anak-anak udah pada turun semua. Saya tengok-tengok sama temen tuh. Lu denger. Udah cuekin aja, jalan kita turun. Jalan turun, nyampe bawah, saya penasaran. Tanya ke security, "Bu, di atas sudah pada turun semua?" "Udah lu doang berdua, lama banget sih lu," gitu ya kan. Beneran nggak ada lagi, nggak ada. ME
ME itu mekanik yang di situ ya. ME kan di bawah matiin genset. Terus di ruangan di atas ya nggak, tinggal kalian berdua. Langsung saya nengok sama temen, tadi suara siapa ya? Gitu kan. Ya udahlah, kita cuekin. Lagi nih, masuk ke 1 tahun. Masuk 1 tahun ya udah mulai kenal medan dong saya kan. Iya. Jadi kita punya tongkrong di loker mas, cowok-cowok. Tongkrong di loker, kita makan di loker nih. Jam 12 malam, istirahat malam itu. Makan di loker. Kok di hati saya kayak pengen marah. Gak tau kenapa, saya pengen marah gitu. Tapi nggak jelas karena apa. Padahal nggak ada masalah. Saya pengen marah, kesel, tapi saya tahan kan. Lagi makan, loker kita sebelah-sebelahan sama loker cewek. Kita makan di loker cowok nih. Nah, cewek-cewek nih, ada suaranya masuk ke loker mereka kan, pada ngeriung, bercanda-bercanda. Tiba-tiba teriak cewek-cewek di loker sebelah. Oh, kayak minta tolong lah segala macam gitu kan. Ternyata ada yang kesurupan lagi. Tapi orangnya beda, bukan yang makan tulang. Iya. Udah mulai ngincer orang baru ini gitu kan. Oh, itu orang baru? Orang baru itu. Oke. Nah, kesurupan di situ, diobatin lah sama teman saya juga. Kan pada lari security itu. Obatin. Akhirnya security ngomong, udah kalau udah makan pada ke atas ya, jangan pada ngumpul di sini. Karena gini mas, security saya pun takut. Karena mereka sering banget diliatin gitu loh. Udahlah kita naik ke atas, setel musik nih. Setel musik, karena di setiap ruangan kan ada sound ya. Kita setel musik biar nggak ngantuk. Setel musik, tiba-tiba musik berhenti. Nah itu saya ingat, mulai sadar kenapa saya selalu sama teman-teman menandakan kejadiannya setiap hari Selasa. Karena itu awal pertama kali saya tahu itu hari Selasa malam. Jadi saya lagi kerja, setel musik, setel lagu reggae gitu, berhenti, dum. Saya balik lagi ke komputer, play lagi, jebret, berhenti lagi, play lagi, jebret, berhenti lagi. Nah teman saya nyamperin, apa sih dok? Gak tahu nih. Pas tangan saya mau nyentuh mouse, nah mas tahu kan speaker kanan kiri yang di monitor, itu geser mas. Gerak sendiri? Gerak sendiri, itu real. Itu pas saya mau nyentuh mouse, dia gerak sendiri, mundur, terus saya langsung tengok-tengokan lagi sama temen berdua tuh. Nah teman ngomong gini, ya elah, udah malam mau begadang mulu apa nungguin kita gitu. Masih inilah, masih kayak sompral ngomongnya gitu kan. Udah tuh. Nah, jadi ada juga di ruangan di salah satu sudut pabrik saya, kita ada kamar mandi, Mas. Kamar mandi sebenarnya ada banyak. Di lantai 1, lantai 2 ada setiap lantai. Bahkan lantai 3 ada. Jadi karena saya di lantai 2, nah kamar mandi kita ini digabung Mas sama cewek. Kecil kamar mandinya mah. Nah, cowok-cowok ini sering banget ngerokok di kamar mandi. Jam-jam malam gitu ya, males turun ngerokok. Ada cewek nih mau buang air kecil ya. Kamu ini dong keluar dulu, kita pada keluar dong. Dikencing. Cewek itu udah kelar. Kita gantian masih ngerokok. Nah, jadi di kamar mandi kita itu ada 2 toilet. Posisinya pintu toilet. Oh iya. Ketika masuk gitu. Cuman aura yang kita rasain di toilet yang sebelah kanan tuh nggak enak. Jadi gini, kayak misalnya Mas masuk ke pintu, ini pintu toilet, dan ini pintu toilet. Yang sering dipakai ini yang ini, yang langsung masuk pintu, yang kelihatan nama pintu luar. Yang satu enggak, jarang? Jarang, karena itu posisinya juga di sudut, terus ketutup sama tembok. Iya. Gak enak lah di situ. Ada cerita ketika saya punya kawan cewek ya di situ. Nah dia ini kita masuk pagi, istirahat sore karena kita lembur. Saat itu emang gerimis, dia nggak tahu punya masalah di rumah atau gimana. Naik ke atas, dia omelin nama koordinator, mungkin dibikin kesalahan. Akhirnya namanya cewek ya, moodnya rusak gitu, moodnya jadi nggak enak. Kamar mandi sendirian. Di situ kan? Iya, dia kamar mandi sendirian. Ini dia cerita setelah udah kejadian ya. Di kamar mandi sendirian, dia nangis katanya di situ. Dia nangis di situ di wastafel, posisi nggak ada orang, dia balik lagi ke ruangan. Kawan saya ini yang mau kamar mandi, dia ngelihat teman saya yang tadi nangis ini udah lewatin ruangan dia lah, udah masuk. Nah dia mau buang air kecil, kamar mandi dong teman saya nih. Ternyata ada tuh kawan saya yang tadi nangis. Padahal
dia udah lewat. Udah pas-pasan ya? Udah pas-pasan, udah enggak pas-pasan sih. Jadi dia ngeliat di jendela. Oh, gitu loh. Jendela kan gede ya? Gede. Ada, cuman posisinya dia ngeliat ya, posisinya bukan depan wastafel, tapi dia di pojok, di pintu yang sebelah kanan itu. Yang kamar mandi itu depan. Iya, aduh saya merinding. Pintu sebelah kanan, dia diam aja. Nah, kawan saya ini yang cowok mau kamar mandi cuek lah, cuma nengger. Nah, lu ngapain lu di situ gitu. Masuk kamar mandi, keluar lagi. Pas dia dia jalan berapa langkah dia keluar dari kamar mandi, ngeliat ke ruangan kawan saya itu, ada dia duduk lagi nyortir kartu. Lagi kerja. Lah berarti itu di siapa? Yang di pojokan siapa? Kacau. Dia nggak berani balik lagi, dia cuma masuk ke ruangan cerita lah. Konak-konak, itulah. Di situ nih udah mulai rumor, nih PT, apa sih isinya gitu kan? Kok banyak banget, sering banget. Ada orang baru mas, cowok. Dia orang gudang. Dia orang gudang, bisa disebut sama teman-teman di gudang itu dipanggilnya Mbah. Mbah. Saya juga nggak terlalu akrab lah, cuma panggilnya Mbah. Katanya dia orang bisa lah gitu lah. Oh, makanya dipanggil Mbah. Panggil Mbah, gitu kan. Ada satu kejadian, kawan saya lagi nyortir, lagi-lagi hal yang sama. Akhirnya kita terbiasa mas, dengan hal seperti itu, udah gotong aja ke sono. Jadi hal yang biasa gitu. Nah, yang namanya mbah-mbah ini, dia masuk ke ruangan koordinator. Nah, yang kesurupan tuh tiduran kan, lagi dikasih minyak angin apa segala macam, cuman masih ngoceh. Gulat di situ mas. Berantem sama yang mbak-mbak itu. Saya juga nggak ngerti kok dia kayak berantem sendiri gitu ya. Pokoknya kayak ngeluarin apalah jurus-jurus sampai dia guling-guling. Bagus. Akhirnya kan jadi tontonan teman-teman ya. Iya. Siapa sih ini orang gitu kan? Tapi yang kesurupan sadar. Abis dia gulat sadar. Gitu loh. Akhirnya kayak kawan-kawan nih, oh berarti dia orang bisa nih gitu nih. Kalau ada apa-apa ke dia aja gitu kan. Cuman saya perhatiin semenjak nongolnya dia, intensitas kesurupan makin sering. Makin sering. Bahkan gini, ada kejadian orang yang mau kesurupan dia tahu. Dia ngomong gini ketika masuk pintu, dia negor salah satu kawan saya yang cewek, lu jangan bengong, hati-hati. Tapi benar kejadian jam 12 kesurupan. Kesurupan. Ternyata kata koordinator saya yang pinter ibadahnya, Mbak ini emang punya pegangan. Makhluk yang ada di pabrik saya ngerasa tertantang. Gitu. Tertantang akhirnya nunjukin eksistensinya terus, entah itu ngisengin cewek, surupan. Saat itu kan masih kesurupan ya mas ya, ya udahlah diobatin sembuh. Bulan berikutnya tiba-tiba jadi di pabrik saya ada lift barang ya. Lift barang itu yang cuman bawa troli gitu kan. Dan itu mesinnya berisik. Kalau nyala tuh berisik banget. Mesin liftnya? Ceket, berisik banget. Kita lagi pada nyortir, lagi kerja masing-masing. Bunyi mesin lift, ceket, normal lah kayak hal biasa tiap hari. Dapat 1 menit, cek, gubrak, tolong. Iya ada suara kayak gitu. Itu suara cewek. Ya kita yang di ruangan mikir, aduh apa nih ada yang kejepit nih. Karena emang bunyi mesin tuh kayak jatuh, gubrak, sama tolong gitu kan, teriak ngejerit. Kita pada lari, nyampe ke depan lift, liftnya aman. Liftnya tuh masih di bawah, nggak naik ke atas. Lah itu suara tolong gimana? Nah sampai saat ini pun saya nggak tahu itu suara dari mana. Itu semuanya dengar. Itu ada 40 orang kali. Itu dengar semua, bahkan kita lari. Sampai pikiran udah aneh-aneh, takutnya ada kawan yang kejepit gitu kan. Itu aman. Udah balik lagi. Jadi karena sering banget kejadian, koordinator saya ini inisiatif. Malam Jumat kita ngadain yasinan yuk sebelum kerja gitu kan. Ngundanglah salah satu ustadz ya. Ustadz itu kebetulan kakak dari kawan sendiri. Ya. Ketika masuk ke pabrik saya, jadi kalau di pabrik kita sebelum masuk itu ada namanya pintu double door mas. Double door itu pintu uap. Jadi kita masuk semprot biar steril gitu ya. Ustadz itu baru ngelangkah ke pintu itu langsung astagfirullahaladzim. Udah dia masih gak ngomong. Dia jalan naik ke tangga mimpin yasin kan. Kelar yasin, dia ngasih tahu nih ke adiknya. Cuman jangan ngasih tahu ke semuanya, takut ke orang tertentu aja. Kata beliau, yang iseng itu di pintu double door, pintu utama. Bahkan makhluk di situ sering nyerupain. Nyerupain apa yang
orang yang ada di situ gitu kan. Terus di tangga, emang tangga auranya gak enak ya mas. Saya kalau di tangga juga kayaknya maunya buru-buru aja. Ada di situ di tangga cewek, maaf ininya hancur. Nah dia sering posisinya kalau tangga kan L ya, tek. Nah dia di L-nya itu. Oh, pas di belokannya. Pas belokannya itu. Iya. Dia di situ. Kalau di lantai 2 sebenarnya dulu kan nggak ada. Dulu kan cuman pas masih gudang karpet ya. Lantai 1 dan lantai 2-nya tuh tinggi. Yang sekarang jadi lantai 3 bangunan dulunya. Iya. Karena masuk pabrik saya, dibikin lantai baru, lantai 2. Gitu loh. Nah kalau di lantai 2 itu kamar mandi sama ada ruangan chip namanya, ruangan saya. Karena posisinya tuh tusuk sate, paling pojok. Iya. Pas banget. Itu titik kumpulnya di situ. Oh berarti ruangan kita dong gitu kan. Kita masih cuek aja kan, masih santai lah. Ya udah habis kasih tahu kayak gitu ya udah. Nah, pas banget nih saya mau sholat subuh, Mas. Di lantai 2 mati air. Lantai bawah air mati. Satu-satunya jalan di lantai 3. Karena lantai 3 ruang ARD pasti mewah dan airnya pasti jalan terus. Saya nggak ada rasa takut karena ini mau sholat ya. Saya naik muncul ke lantai 3 sendiri. Saya naik tangga, itu udah gelap banget. Tangga lorong, saya nyalain lampu satu-satu, saya sholat. Hampir setiap minggu kayak gitu saya sholat di situ. Kelar dari sholat saya turun kan. Besok ke cerita katanya ada yang mau sholat. Pas mau ngelangkah lantai 3, ada yang kayak digendong gitu. Oh, dilendotin gitu. Lendotin, dia berat gitu. Iya. Ternyata dia berobat dilendotin. Kata saya, kok dalam hati ngomong gini ya, kok gue selama di sini nggak pernah ya ngomong gitu, tapi kayak ada sedikit nantang gitu loh. Oh iya. Ya, kok gue selama ini nggak pernah gitu ya. Udah cuek aja lah. Ya udah. Akhirnya kita kerja lagi seperti biasa, kita kerja normal. Masuk ke tahun kedua, saya di situ. Saya kerja itu masuk malam. Kebetulan malam Jumat, saya ingat kejadiannya. Karena saat itu saya korban juga. Saya kerja di situ, saya hari itu kerja masuk jam 8. Jam 8 malam kan. Sebelum kerja kok hati tuh kayak pengen gak masuk. Udah gitu, feeling Mas. lah ya. Udah feeling, Mas. Iya. Dulu kan punya pacar di situ ya. Sampai bilang, lu nggak siap-siap? Gue malas nih. Udah kerja gitu kan. Ya udah saya kerja, saya paksain. Saya mau berangkat keluar pintu, tadinya saya pakai baju panjang biasa, Mas. Kaos biasa. Kaos panjang. Kaos panjang biasa tanpa jaket. 2 langkah mau ke motor, kok saya feeling enakan pakai jaket lepis ya. Saya baliklah ke kamar ganti jaket lepis yang tebal gitu. Karena saya berangkatnya tuh waktunya terlalu ngepres sama jam masuk. Karena tadi kan udah males-malesan ya. Iya. Itu saya ngebut dari rumah. Nah, kalau mau arah Marunda itu kan ada jembatan ya. Iya. Yang di Kampung Nelayan itu. Saya naik jembatan. Karena area situ saya udah bertonton, pasti apal yang namanya lobang itu ada di mana. Iya, banyak lobang situ. Lobang tuh saat itu masih banyak tahun itu. 2012, 2013 lah. Lobang masih banyak karena jalur kontainer ya. Saya kecolongan ketika turun. Itu saya langsung ngerespon, itu lubang gede banget. Itu gede dan dalam. Nah, di sela-sela saya mau nabrak lubang, di hati kayak ngomong, hantem nggak nih? Cuman saya pasrah. Saya hantem lubang tuh. Bang! Saya terbang, jatuh saya. Kubrak jatuh. Yang saya ingat saat saya jatuh, di belakang saya ini jembatan. Saya amit-amit takut ada kontainer karena sering banget kejadian di situ. Iya. Posisi saya udah motor kemana, handphone kemana, saya ngesot, Mas, ke pinggir trotoar karena di hati lu kayak, aduh belakang kontainer apa gimana. Saya ngesot ke pinggir, baru security di daerah kawasan situ pada keluar nyamperin saya kan. Mas kenapa Mas? Gak apa-apa Pak. Cuman saya kayak posisi namanya habis jatuh ya, saya cuman diem. Saya ngambil handphone saya udah retak, Mas. Handphone saya udah retak. Nah, emang kerja di mana? Saya kerja di jalan. Mau diantar gak? Udah nggak usah, Pak. Saya coba telepon. Saya itu masih bisa lah buat nelpon handphone. Saya telepon kawan saya yang di PT ya. Mereka datang tuh jemput 2 motor kan. Motor saya udah nggak kebentuk, Mas. Roda depan udah begini. Karena ngantem lubang ya. Ngantem lubang ya. Akhirnya saya digonceng, motor saya itu ditinggal di situ. Kata kawan saya gini, lu ngapain ke kantor lagi, langsung aja pulang.
ini kan lu ada kejadian gitu, ngapain ke kantor? Tergampang melalui via telepon lah, izin gitu kan. Udah gue mau izin aja sama koordinator, gak enak gitu. Saya temuin koordinator, udah pulang aja pulang, diantar lah saya pulang. Sama kawan saya goncengan. Nyampe rumah, keluarga udah panik karena saya ngabarin juga saya jatuh gitu kan. Nah karena jatuh itu saya diurut mas, diurut. Kebetulan ngurutnya orang bisa, ibu-ibu. Saya pas jatuh nyampe rumah ini saya ngecek kan, cuman baret-baret. Awalnya baret-baret gitu kan, nggak ada memar apa nggak ada. Ketika saya habis diurut, saya itu ngejerit, benar ngejerit. Sakitnya luar biasa. Beda kayak kita keseleo biasa, sakit luar biasa. Sampai si ibu itu cuman senyum-senyum. Udah nggak apa-apa, terus juga sembuh gitu kan, misteri ya. Sambil teriak-teriak. Senyum-senyum iya, senyum-senyum horor gitu kan. Iya. Kelar diurut, sini nang, duduk. Saya duduk sila depan dia. Masih dikasih selamat sama Gusti Allah gitu kan. Mengapa bu? Ya, ini jatuh bukan jatuh biasa. Dia bilang gitu kan. Coba cek. Sini suruh cek ini saya, tulang rusuk ya. Pas saya buka, ini biru mas. Kayak tapak tangan mas. Biru begini? Iya. Aduh. Jadi kayak seakan-akan saya mikir kayak saya diginiin gitu. Udah jatuh biar dicepetin nabrak lubang. Iya. Gitu kan. Keluar biru kan, tapi udah diobatin kan. Akhirnya saya saat itu kan nggak kerja ya. Besoknya saya kerja. Saya masuk, teman saya rame nih di PT. Dok, lu nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa. Dok, parah dok kemarin. Itu yang kejadian kecelakaan bukan lu doang. Oh, kata saya, maksudnya gimana? Nah, lu kan saat itu nabrak lubang. Malam itu ya, ternyata setengah jam sebelumnya teman saya juga kejadian yang sama, mau berangkat kerja dan posisi dia mungkin lebih parah ya, dia mau kejepit kontainer. Oh, hampir ya? Hampir, itu motor udah bunyi kok, hampir kejepit kontainer. Terus sorenya sebelum kejadian saya dan kawan saya yang malam-malam, itu koordinator kita. Jadi kata kawan nih, koordinator mau pulang ambil absen, itu hari Kamis kan malam Jumat ya. Dia punya motor tuh, motor Mio mas. Kalau motor Mio kan standar 1, mesin masih nyala ya. Iya. Dia santai nih duduk sambil nyalain, panasin mungkin ya. Nggak tahu kenapa dia bengong. Dia duduk nyamping begini, cuman tangan digas. Dan nggak tahu kenapa, tiba-tiba dia ngegas sendiri dan ngarah tembok. Dia nabrak tembok, sininya pecah. Gila. Sininya pecah. Itu kejadian pas sore. Malamnya kawan saya mau kena konten dan saya setengah jam selanjutnya nabrak lubang. Itu malam Jumat yang sama. Berarti satu malam 3 kejadian sekaligus. 3 kejadian dan yang kerja di situ semua. Iya. Ya udahlah, cuman kata orang tua ya saat itu orang tua bilang sering banyak sholawat, sering banyak istighfar gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya kerja lagi. Lalu ada kejadian gini mas, nyampe di pabrik saya kan ada namanya mesin UV. UV itu mesin, jadi sebelum kartu dipotong itu dia lembaran gede mas, kayak kertas. Iya. PVC. Nah, PVC habis dicetak biasanya dimasukin ke mesin UV. Gitu kan. Mesin UV itu modelnya roll. Iya. Nah, operatornya nih kawan saya nih lagi kerja tengah malam. Itu dia nggak ada kerjaan. Tiba-tiba dia inisiatif mau ngebersihin roll. Tapi posisinya ngebersihinnya roll sambil jalan. Jalan cuma speednya pelan. Iya. Jadi kan dia pakai lap cuman gini doang kan. Roll kan jalan sendiri. Iya. Jalan-jalan tanpa sadar, lapnya masuk ke roll. Dan jarinya dia 2 jari masuk ke antara roll besi itu. Zlup, kejepit. Aduh. Dia teriak sekuat-kuatnya tuh, orang pada keluar. Saya dari atas turun, saya mau ngelihat antara berani dan gak berani mas. Pikiran saya udah aneh-aneh. Soalnya bahasanya si Bebe, panggilannya Bebe ya. Si Bebe kejepit apa mesin UV. Aduh, pikiran saya aneh. Kejepit gitu loh kan. Iya. Ternyata ya walaupun cuma tangan lumayan gitu mas. Sakit tuh. Parah itu. Itu posisi dia buat nyabut tangannya buat evakuasi ya. Itu nggak bisa manual mas. Itu harus dibongkar. Akhirnya teknisi datang semua malam-malam, dibongkar mesinnya, rollnya dibongkar, paksa, cabut baru bawa ke rumah sakit. Nah, mas, maaf, gepeng mas. Gepeng ini. Gepeng. Aduh, linu banget. Nah, ke rumah sakit itu, karena saya ikut ke rumah sakit, saya tanya, lu bisa kejadian Be, kenapa? Bengong ya? Kagak dok, gue lagi biasa kayak ngelap gitu, orang gue nyetel lagu,
terus tangan lu bisa masuk gitu kan. Nah gue tuh kayak tiba-tiba deng gitu aja kayak kesirap gitu. Ngeblank sedikit gitu ya? Ngeblank sedikit, sadar-sadar jaringnya udah masuk ke mesin gitu kan. Kira ya udah dari kejadian itu kan ini kayaknya rentetan kejadian udah mulai masuk ke fisik, udah ngenain ke fisik gitu ya. Hati-hati deh buat teman-teman yang kerja karena ada mesin open juga, mesin open, mesin press segala macam. Kalau di ruangan saya di lantai 2 itu mesin-mesin yang langsung udah berbentuk kartu Mas, jadi mesinnya kecil. Iya. Ya, jadi ada salah satu di ruangan buat mengebor kartu. Teman saya kerja di situ, cewek sama cowok. Nah yang cowok ini penakut, sampai dia kalau kerja pintu dibuka. Kalau saya lewat, saya isengin kadang ya. Saya gedor pintu, dia loncat, kaget. Oh lu iseng aja lu. Takut-takutin kata saya. Kenapa sih lu? Kagak dok, gue tadi sebelahnya kebetulan gudang kosong. Buat barang biasa. Dia cerita, tadi gue ngeliat anak kecil lewat, tembus tembok. Kata saya, gila lu. Saya bilang gitu, gila lu. Terus saya balik lagi kan. Nah, lagi kerja, tiba-tiba partneran nih cewek nih. Jadi kalau kartu itu biasanya habis di board diukur pakai sigmat Mas. Iya sigmat. Kedalamannya kan. Lagi diukur begini. Nah dia ngerasa ada yang nengok di samping dia begini. Ya Allah merinding. Ada yang nengok begini. Dia ngerasa karena rambutnya udah di sini. Rambutnya kerasa? Rambutnya udah kerasa. Aduh. Jadi kayak lagi ngukur tiba-tiba ada yang kepo. Apaan sih gitu ya kan. Dia itu bukan orang, udah jelas bukan orang. Dia kerasa, dia lempar kartu, dia lari keluar ke ruangan saya larinya. Nyampe ruangan saya ngos-ngosan, cerita, belum kelar cerita, pingsan. Kacau sih. Pingsan kan. Akhirnya disadarin lah sama teman-teman. Kenapa lu, kenapa? Kagak, kata dia. Orang Betawi kebetulan ya. Kagak, gue lagi ngukur kartu, cewek. Lagi ngukur kartu. Kok tiba-tiba gue merinding, terus gue ngerasa di sini kayak ada orang. Dan rambutnya udah di sini, rambut si makhluk itu. Gitu kan. Akhirnya diobatin sama saudaranya dia, sempat masuk katanya lewat jempol kaki. Makhluknya diobatin lah. Udah kelar nih sembuh. Ya udah, kata saya udah kerja aja pada bengong, ngapain kek, bercanda kek gitu kan. Karena di PT kita ini sering banget ada job enggak, sebulan ada job, sebulan enggak, tapi kita diwajibin masuk Mas. Iya. Akhirnya kan ya udah kita masuk, nyalain AC, nonton, ada yang nonton TV, nonton film, ada yang masukin handphone ke ruangan, ngumpetin, biasa Badung lah gitu kan. Nyetel di YouTube. Nah, lagi nonton film nih, kita habis makan istirahat, tidur. Nah, kalau tidur itu di situ ya udah namanya cewek cowok digabung Mas ya. Itu kan kawan semua ya. Jadi ya udah cewek cowok. Campur gitu. aja lah. Campur lah gitu. Lagi tidur nih, tidur enak-enak. Nah, lagi-lagi ada yang ngerep-rep. Cuma itu rep-repnya bukan dipegang, itu mah diinjek karena dia ngerasa memang dia tuh diinjek sama orang gede, diinjek cewek yang kesurupan. Akhirnya udah kita nyalain lampu segala macem. Udahlah, kalau gini ngapain ya? Udah ngobrol lah sampai subuh. Karena kita nggak ada kerjaan gitu gabut. Kan. Gabut, nggak masuk. Tapi sayang tetap digaji gitu kan. Ya udahlah. Nah besoknya nih. Karena saya orangnya gini Mas, saya orangnya senang nongkrong sama teman-teman PT ya. Kadang ada yang iseng nih temen, Dok, rambut gue potongin dong. Kan saya bisa nyukur gitu kan. Ya udah cari gunting sana. Kebetulan pinjam sisir sama teman-teman cewek, ada kan. Saya nyukurin nih ceritanya. Ini yang bikin sampai saat ini saya nggak lupa kejadian ini. Dimana teror itu mulai kena ke diri saya. Saya kerja hampir 2 tahun lebih lah dan teror itu udah mulai ke diri saya. Jadi kejadiannya itu hari Jumat. Hari Jumat kita nggak ada kerjaan Mas. Kita nggak ada kerjaan, kita ngobrol biasa. Itu mau 11:30 lah, mau Jumatan ya. Temen ini inisiatif ya, nggak ada kerjaan nih, Dok cukurin dong gue. Oh ya udah cari gunting sama sisir gitu kan. Ya udah dia nyari, ternyata dua orang kawan saya juga mau dicukur. Gue sekalian dok. Ya udah deh bareng-bareng aja dah gitu kan. Akhirnya kita ke kamar mandi lah. Karena itu kan pagi ya, gak mungkin kita cukur di bawah. Banyak orang atas kan, orang HRD. Iya. Kalau masuk malam, is okay lah kita nyukur di bawah. Udah kita di kamar mandi aja. Jagain ya, ada yang jagain di depan tuh satu orang yang gak nyukur. Nah, posisi saya nyukur ini pertama di kamar mandi yang umum lah, yang biasa digunakan.
Dia masuk pintu langsung ke kamar mandi, ke toilet itu. Toilet, iya, iya. Posisi kamar mandi kecil, Mas. Bisa dibilang cuman berapa ya? Kayak 1x1 lah, kecil. Oh, kecil banget. Kecil banget, Mas, kecil. Tapi saya 4 orang bisa di situ. Buset. Di dalam, beneran. Saya kunci dari dalam, yang dicukur nongkrong. Maaf ya, nongkrong kayak pup gitu ya. Cuman saya nyukur. 2 orang berdiri nungguin nih. Saya cukurin satu-satu sambil ngobrol, cukur. Sela-sela lagi nyukur, temen yang di depan, Dok, buka dulu, Dok. Kenapa sih? Buka. Itu ada yang mau kencing, ada yang mau buang air kecil, teman saya cewek. Terus ngomong, ya Allah, lu pada nyukur di sini gitu kan. Minggir lu sih, gue mau ke situ. Kata saya, di sebelah aja sih. Enggak, gue nggak mau di situ. Itu cewek yang ngomong, teman saya. Enggak, gue nggak mau di situ. Ya udah, akhirnya kita yang pindah nih. Pindah ke kamar mandi sebelah. Kamar mandi yang jarang digunain. Udahlah, saya lanjutin nyukur. 1 orang udah kelar nih. 1 orang nih teman saya lagi cukurin, ngobrol-ngobrol, cukur. Nah, orang terakhir yang saya cukuri itu orangnya rambutnya keriting, Mas. Beda dari 2 orang yang sebelumnya nih. Keriting apa keribu? Agak, kalau gondrong dikit kayaknya keribu dia. Karena masih kecil. Gitu, gembong gitu ya. Iya. Rambutnya ikal lah ya. Saya cukur nih yang terakhir. Emang panggilannya Kiting teman saya. Saya cukur, ngobrol-ngobrol lah. Udah kelar. Saya bersih-bersih tangan. Saya bilang nih sama kawan saya, Wai, dibersihin yang di selokan, bekas rambut. Saya bilang gitu kan. Ya, Dok. Saya tinggal lah. Saya ke ruangan. Dia masih di kamar mandi. Dia bersihin tuh. Nggak lama dia datang. Datang dari kamar mandi ke ruangan. Kita duduk biasa ngobrol kayak biasa, ngomongin tentang futsal, apa segala macam. Nah, orang yang saya cukur pertama kali, dia ngomong gini, Wai, lu rambutnya tadi lu bersihin gak, Wai? Gue bersihin, kenapa emang? Enggak, kok badan gue anget ya, ngomong gitu. Badan gue anget tiba-tiba, kata dia. Saya dengar sih, saya bilang, lu masuk angin kali, saya bilang gitu kan. Nah, kebetulan orang itu orang yang selalu percaya, cuman terlalu fanatik sama hal-hal seperti itu, Mas. Udah ada kejadian sedikit dikaitin Iya, selalu kaitin gitu. Iya. Dia mukanya udah panik. Hari itu udah panik. Ya udahlah, itu hari Jumat ya kejadian. Kita pulang nih. Jam pulang kita pulang normal. Hari Sabtu nggak ada kerjaan, kita tetap masuk kan. Hari Sabtu, tapi kok 1 orang kawan saya yang pertama saya cukur itu udah nggak masuk. Saya nanya koordinator, bos ini mana nggak datang? Sakit Dok, izin. Akhirnya teman saya nggak masuk tuh, yang saya cukurin pertama ya. Saya ngobrol nih sama yang keriting, saya bilang gini, Wai, lu waktu ngebersihin, lu bersihin bener gak lu bersihin? Jangan ada sisa, kalau maksudnya sampai disiram gitu kan. Iya. Bersihin dong, kecil-kecil lah gue pungutin, kata dia. Oh ya udah deh. Kenapa sih? Kagak, saya bilang gitu kan. Saya masih nggak pikirin yang aneh-aneh. Ketemu sore, si yang keriting-keriting itu, dia demam. Dia demam, badannya nggak enak. Karena kita saat itu ada jadwal futsal ya, Sabtu sore. Dia sampai nggak main. Dok, gue nggak main ya, Dok. Badan gue nggak enak. Kata saya, kenapa lagi nih? Oh yaudah istirahat, saya bilang gitu. Udah dia balik. Nah, berarti kan yang udah 2 orang nih yang sakit nih. Yang pertama yang terakhir. Nah, yang tengah-tengah saya cukur. Dia nggak kena ke dia, tapi kena ke anaknya. Ke anaknya? Ke anaknya, Mas. Jadi gini, saya ngobrol nih sama yang masih sehat-sehat aja, yang tengah-tengah saya cukur lah ya. Orang kedua berarti ya. Saya bilang gini, si Kiting sama si Harji udah sakit. Tapi lu kok nggak sakit? Saya bilang gitu. Saya ambil bercanda kan. Itu mah nggak ada hubungan kayak gitu, Dok. Gak usah dipikirin gitu kan. Kebetulan dia emang lebih tua dari saya kan. Terus agamanya juga kuat. Oh ya udah, saya ngerasa ini juga lah, kebangun ininya, maksudnya kealihkan lah pikiran seperti negatif gitu kan. Karena omongan dia. Ya udah. Dapat hari Minggu ya. Malam Minggu. Orang yang tengah-tengah saya cukur dia ini saat itu masih zaman Asia, Mas. Asia. Masih Asia. SMS saya. Dok, anak gua sakit. Tapi nggak jelas sakitnya. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba. Saya telepon. Kenapa? Posisinya ya gitu, gue pulang dari PT. Anak gue tadinya aman-aman, tiba-tiba sakit, panas, tinggi gitu kan. Wah ini nggak bener, Dok. Loh, gimana sih?
Dia yang bikin saya nggak pikir ke sana, malah dia yang yakinin saya sekarang gitu kan. Iya. Ini nggak bener dok, katanya. Ini nggak ada, ini ada yang nggak beres kata dia kan. Udah, saya bilang bawa berobat aja dulu anak lu gitu, saya bilang kan. Saya tutup telepon, saya masih nggak mungkin gara-gara itu, nggak mungkin. Gitu. Gua udah berapa tahun di sini nggak mungkin kena gitu. Udah kenal kok sama gua, saya pikir gitu di hati mas. Ya udah nih, malam minggu itu kebetulan ada salah satu koordinator itu, dia rumahnya dekat rumah saya, ngontrak. Dia mau pindah. Itu jam 1 malam ngubungin saya, Dok bantuin gue yuk pindahan. Jam 1 malam. Jam 1 malam mas. Oke bos, saya datang ke situ. Ya udah namanya orang pindahan mas, biasa ngebongkar-bongkar paku bekas gantungan kan, ngegedor-gedor apa gitu kan, tengah malam. Kelar subuh, beliau berangkat, saya pulang dong. Seingat saya ya, saya pulang gitu keadaan saya, ya maaf, saya nggak bersih-bersih. Jadi karena habis capek bantuin, saya masuk kamar langsung geletak tidur. Gitu kan. Minggu siang, ketika saya bangun, itu mulai di situ teror parah. Saya bangun tidur itu jam 12 siang, saya ngerasa napas saya panas, urat mata saya sakit kayak diteken. Kayak tanda-tanda demam lah ya. Iya. Terus hawanya males, maunya tidur aja. Melek dikit gak bisa mas, maunya tidur, dibikin mas. Tapi kalau mau tidur, biasanya kan orang mau tidur tapi nyaman keadaan kan, badan rileks. Tapi itu enggak, badan panas, tapi maunya tidur aja mas. Terus saya ini kenapa ya? Apa gara-gara semalam? Saya mikirnya gini, apa gara-gara semalam gue kesambut di rumah yang saya bantuin pindahan? Kontrakan itu, karena kan saya mukul-mukul apa gitu kan. Malam-malam lagi. Malam-malam. Apakah itu? Apa gara-gara cukur? Saya mikir gitu kan. Saya masih positive thinking lah. Masih saya lawan di hati ya. Minggu itu badan saya panas. Nah minggu malam makin panas mas. Makin panas. Sampai gimana sih kalau badan kita panas, ngeliat kan mata perih ya. Perih banget itu. Napas panas, urat mata kayak ditekan. Sakit banget. Tapi saya suruhnya kayak pengen tidur. Gak boleh aktivitas. Tidur. Nah tidur itu kayak ngawang-ngawang mas. Ngawang-ngawang itu kayak gimana ya? Kita tidur tapi kayak pikirannya kemana-mana. Oh iya. Pikiran kemana-mana. Saya kebangun jam 2 malam. Badan lagi panas-panasnya. Di hati saya ngomong gini ya. Udah kalau emang ini fix gangguan. Di hati ya. Tunjukin. Saya bilang gitu. Tunjukin. Gitu kan. Tapi ada rasa takut juga mau ngomong gitu kan. Itu gak kejadian apa-apa. Nah hari Minggu itu saya sakit, ketemu Senin, masuk kerja dong. Saya nggak izin, saya paksain masuk. Karena saat itu kan nggak ada kerjaan, saya pikir sayang kalau nggak masuk mas. Nggak ngapa-ngapain juga, mungkin bisa tidur di pabrik kan. Saya masuk. Saya masuk itu, kebetulan koordinator ngajakin briefing. Kumpul lah kita semua, pada duduk. Nggak sengaja di sebelah saya nih temen cowok kesenggol sama badan saya. Kesenggol dan dia sampai loncat. Loncat itu kata dia ya, badan saya panas banget. Oh. Dia sampai beneran refleks kayak kaget gitu. Iya. Badan lu panas banget tuh gitu kan. Lu sakit? Ya enak badan gua. Lu balik aja ngapain? Di sini udah ntar ngomong sama koordinator. Saya ngomong kan, bos saya izin ya, saya badan saya gak enak nih gitu. Yaudah, orang ada kerjaan kan istirahat aja. Saya pulang dong. Saya pulang. Akhirnya saya berobat ke klinik. Ke klinik biasa kalau saya sakit ya, udah cocok kan obatnya sama saya kan. Saya berobat, dikasih obat. Pikiran saya 1 hari 2 tablet pasti langsung keluar keringet nih. Yeah. Biasanya gitu mas, udah cocok gitu kan. Saya minum nih, itu sampai 4 tablet, badan saya masih parah. Masih panas. Masih panas. Sampai kayak saya bilang, wah ini nggak cocok nih kliniknya nih. Sampai 2 klinik saya berobat. Itu Senin sore berobat, Senin malam berobat. Nah ketemu Selasa pagi. Dulu saya masih ada almarhum bapak ya. Bapak berangkat kerja. Saya penasaran nih, saya nelpon almarhum. Beliau lagi di kantor saat itu. Saya ngomong gini, halo assalamualaikum. Ya kenapa dok? Ya coba deh dilihatin ini kayaknya nggak beres sakitnya. Saya bilang gitu. Gak beres kenapa? Itu udah berapa kali minum obat, 2 klinik belum turun-turun panasnya. Karena beda, saya ngerasanya beda. Kata bokap, udah obatnya habisin dulu. Obat aja belum dihabisin gimana mau turun panasnya, ngomongnya gitu. Ya udahlah, saya matiin teleponnya. Saya matiin telepon,
Dapat 1 menit lagi, telepon balik bokap. Telepon balik. Halo, kenapa ya? Dok, ini jadi gini. Bokap itu punya anak buah, bokap security mas. Punya anak buah yang bisa kayak gitu-gitu. Iya. Jadi ternyata bokap tanpa sepengetahuan saya, bokap cari tahu. Langsung nanya. Langsung nanya. Tapi buat nenangin saya, udah obatnya habisin dulu gitu kan. Nah bokap nelpon, langsung ngasih tahu dia. Ini ada Om Saripudin nih mau ngomong. Wah saya udah tahu nih tujuannya kemana, karena saya tahu sosok beliau gitu. Iya. Halo, assalamualaikum, Dok. Ya, waalaikumsalam, Om. Emang habis ngapain? Langsung ditembak gitu. Gak ngapa-ngapain, Om. Cuman saya habis cukurin kawan. Kata dia, toilet? Iya. Sempit ya? Iya, Om. Saya bilang gitu. Udah tahu nih. Oh, yaudah. Kamu baca amalan ini aja. Saya dikasih tuh sedikit bacaan. Baca habis sholat lah, umum itu mah. Dibaca, terus kalau mau tidur ambil wudu gitu kan. Saya penasaran, Mas. Saya kenapa sih, Om? Saya penasaran. Itu kamu keserempet. Ngomongnya gitu awalnya. Mungkin kamu lagi bengong kosong keserempet. Oh ya udahlah. Saya ikutin tuh anjurannya kan, suruh wudu, saya baca gitu kan. Tapi kok belum turun-turun ya? Itu Selasa malam. Saya penasaran lagi mas, pengen sembuh, saking pengen sembuhnya. Saya berobat ke orang yang bisa deket rumah saya, ada ustadz juga di situ. Okay. Saya datang lagi mas, saya ngomong sama ibu. Kalau ngomong sama bapak kan pasti, udah orang udah dituin, suruh sabar. Cuman saya gak enak, badannya gak enak banget. Iya. Kata ibu, yaudah ayo diantar lah. Ketika saya nyampe rumah Pak Ustadz itu real mas. Panasnya hilang. Tiba-tiba. Kayak gimana sih kalau kita habis pegang kenceng tiba-tiba dilepas paling sisa kayak ser. Iya. Kerasa ser, hilang di ruangan itu. Dan jarang sekali, maksudnya emang sibuk ya Pak Ustadz itu sibuk. Itu pas banget hari itu ada di rumah. Oke. Dan kayak nunggu kedatangan saya, dia udah sila. Begini nih, depan pintu udah saya berinding. Masuk, senyum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk kan. Sama ibu ya saya. Dia cuma sambil menjenggot. Saya ngomong, Pak Ustaz, maaf saya mau nanya, emang bener ya? Bener. Langsung dipotong. Bener. Iya, cewek. Ini ada. Ngikut ya? Ngikut mas. Yaudah Pak Ustaz, jadi gimana nih? Biar saya sembuh saya gitu kan. Bu, beli air aja, air yang 1 liter ya. Akhirnya ibu saya ke warung beli, balik lagi ibu saya, didoain lah air itu. Kelar didoain, saya dikasih, kata beliau, kalau mau tidur diusap ya kayak wudu pakai air ini, gitu kan. Oke. Terus Ustadznya ngomong gini, kamu mau tahu gak? Mau tahu apa Ustadz? Tujuannya dia apa? Bikin kamu gini. Oh gitu Pak Ustadz. Iya, kalau kamu mau tahu, kamu undang semua teman kamu yang kamu cukurin juga. Dia sakit juga kan? Ustadznya tahu mas. Tahu ya, padahal belum ngasih tahu itu. Belum kasih tahu. Karena saya malas berurusan ya, saya bilang gak perlu Pak Ustadz. Intinya saya mau sembuh. Udah intinya itu, saya nggak mau lah. Mau tahu dia mau kayak apa, saya nggak mau tahu gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa, udah pulang nggak apa-apa. Saya pulang keluar dari rumah situ, panas lagi. Oh, tiba-tiba lagi. Panas lagi tiba-tiba. Ya udahlah, saya ikutin, saya wudu sampai saya buah puasa. Saking saya pengen sembuh, saya zikir segala macam. Akhirnya udah mulai mendingan nih mas, udah mulai renggang panasnya. Ketemu kawan saya yang namanya Kiting, yang keriting. Oh yang ketiga ini. Yang 3. Nah itu bikin saya kayak deg-degan juga ya. Saya ketemu dia karena saya udah nggak masuk kerja kan. Dan saya juga nggak tahu dia masuk kerja apa enggak, karena kan saya nggak masuk. Dia lagi naik motor, saya panggil, karena rumahnya deket kan. Ting, gimana Ting, lu? Dok, gua habis berobat kemarin ke ustadz yang sama. Lu sembuh dok? Udah alhamdulillah. Lu gimana? Parah dok, gua sampai muntah darah. Gila. Bahkan ustadz itu sampai bolak-balik ke rumah dia, ke rumah si teman saya itu. Karena yang parah, yang kronis kawan saya itu. Oh yang si Kiting ini? Si Kiting itu, yang terakhir yang mengutin. Oh iya, mengutin rambut. Saya kaget dengernya. Terus, lu gimana nih? Berobat lagi? Ini kok baru balik dari Cipto.
sampai segala cara lah dia ke Ustadz iya apa ya. Dia sampai muntah darah bener. Gila. Terus dia bisikin saya gini, kata Pak Ustadz sih, jiwa gue mau dibawa dok. Aduh. Udah kena ininya apanya? Sukma lah ya. Sukmanya bener. Iya, Sukmanya iya. udah kena. Akhirnya Ustadz itu bolak-balik kan. Saya dengar takut juga ya mas ya. Karena kan posisinya ya gara-gara ulah. Akhirnya saya mikir gara-gara gua nih gitu kan. Ya nanti cepet sembuh ya Ting ya, sih bilang gitu kan. Dia pulang, saya pulang. Ya udahlah, malam itu saya tidur. Alhamdulillah normal, nggak ada gangguan apa-apa. Pagi-pagi, bokap sebelum berangkat kerja nyamperin saya. Gimana dok? Udah enakan? Enak ya alhamdulillah. Oh iya, teman kamu ada yang rambutnya keriting nggak? Kata saya kok nanyanya kayak gini. Ada yang rambutnya keriting nggak yang kamu cukur? Ada ya. Kok bisa tahu dalam hati saya ya? Kok bisa tahu ya? Terus bokap nanya, keadaannya gimana sekarang? Semalam ketemu. Katanya sampai muntah darah. Bokap cuman, ini ayah kasih tahu tapi jangan kasih tahu dia ya. Takutnya dia makin down hatinya. Kenapa sih ya? Dia disukain. Sama yang cewek ini? Iya, dia disukain. Saya langsung ngerasa gede, malah langsung merinding. Yaudah kamu jangan cerita lagi, gitu kan. Nah, dari jauh juga ntar dibantu sama Om Saripudin. Bokap bilang gitu kan. Oh yaudah ya. Nah semenjak kejadian itu saya belum cerita-cerita nih sama si Wahyu itu kan. Dia berobat. Alhamdulillah mas, dapat 1 bulan, Kiting normal. Dia udah mulai kerja lagi, udah mulai ikut futsal lagi. Nah, ketika udah normal, saya tanyain kan, Ting inget gak kejadian bulan kemarin? Parah dok itu dok. Gue ngeri lah, nggak mau cukur lagi di PT kata dia. Sama gue juga mau pensiun lah, nyukurin sampai ngomong kayak gitu. Iya. Gitu kan. Bokap ngomong Ting, buat lu. Ngomong apaan dok? Yang lu udah parah nih, lu sampai muntah darah segala macam. Kata bokap, lu disukain Ting. Udah, yang bener, iya. Tapi penting lu udah normal ya, udah aman ya. Udah sih alhamdulillah, gitu kan. Ya udah dah, kita udah kelar, maksudnya kejadian itu udah kelar ya. Dari situ kayak saya mikir, yang tadinya saya jalan tuh spontan kayak main ludah tuh cuy. Kejadian itu kayak ya udahlah lu ada ya udah saya jalan gitu kan, jalan. Jadi sopan lah. Jadi sopan gitu ya, jadi sopan gitu. Terus abis kejadian itu mas, itu nggak kelar di situ mas. Kejadian-kejadiannya. Jadi dapet 4 tahun, ceritanya ada anak baru nih, cewek perempuan, kebetulan kenal juga sama saya, deket. Akhirnya kita pacaran nih, karena banyak di pabrik saya tuh pacaran gitu kan. Sampai ada yang udah nikah gitu ya, pacaran. Nah kejadian sama teman saya ini, jadi posisinya tuh tiba-tiba ada 3 shift mas di pabrik saya, tadinya 2 shift, job banyak, terus ngerekrut orang baru, ditambah shiftnya, ada shift sore. Shift sore nih. Pertengahan berarti itu ya? Pertengahan. Ya udah shift sore, saya sama pacar saat itu ya, berangkat kerja. Itu gerimis, saya ingat, gerimis, kita istirahat tuh mau maghrib. Nah, ketika maghrib itu, kan kalau orang bilang kalau maghrib tuh jangan di luar. Iya. Banyak yang bilang gitu kan. Nah, saya pas maghrib itu mau keluar gerbang, saya selalu gini mas, kalau saya nggak sensitif, saya itu nggak sensitif orang, maksudnya sama hal kayak gitu. Tapi kadang kecolongan. Iya. Kecolongan, kedenger. Nah biasanya di kuping kiri yang selalu dengar. Ketika saya mau nyebrang, jadi pacar saat itu udah nyebrang sama teman-teman saya. Nah saya belakangan santai gitu kan, mau nyebrang, kok di hati saya kayak ngomong, tahan, jangan ngelangkah gitu loh. Terus di kuping dengar suara minta tolong. Cewek itu sedih banget mas. Suara minta tolong itu kayak, maaf ya, saya kayak mikirnya apa ini korban perkosa apa gimana? Tuh kayak orang ngebrontak, tolong gitu. Di kuping saya itu dengar itu. Sampai saya ingat ketika dengar suara itu pas azan maghrib tuh pas hayyalah sholah, itu suara itu kedengar kuping saya. Minta tolong itu. Minta tolong itu. Nah karena di saat itu posisi depan pabrik banyak kontainer, mobil trailer pada parkir, itu sampai saya nengok ke kolong, takutnya pikiran saya ya, ada cewek
Iya. Mungkin apalah saya mikir, apa yang saya nengok ke got gak ada apa-apa. Ternyata benar mas. Ketika udah saya sadar, mobil dari arah kanan itu ngebut, remnya hampir blong. Itu kalau dipikir ya, kalau saya nggak berhenti, amit-amit ya. Kalau saya nggak berhenti gara-gara suara itu, mungkin saya udah di tengah jalan. Iya betul. Dan timingnya pas banget sama mobil yang ngebut itu. Itu ngebut, orang sampai pada teriak, debu kemana-mana. Saya dalam hati kayak ngomong, ya Allah masih diselamatin. Ya walaupun dari suara itu ya. Jadi yang tadinya mau jalan dia sampai berhenti mas. Jadi baik, suara dari mana gitu. Dari asalnya lah. Nyari asal lah, ternyata dari kanan tuh mobil kenceng. Ya mungkin maksudnya makhluk itu baik ya, biar saya tuh berhenti dulu gitu kan. Gitu loh. Akhirnya udah saya nyebrang, istirahat lah biasa kita di warung, kita ngopi-ngopi. Hujan gerimis. Kok suasananya kayak nggak enak gitu ya, kayak gimana sih suasana kayak anyep-anyep gitu. Padahal itu ruang terbuka kan. Saya di hati ada apa ya, cuma udahlah Bismillah aja saya bilang gitu. Bel masuk, masuk. Ya udah kita masuk ke jalan. Posisi lagi kosong nih. Kerjaan ada tapi jam 9. Oke. Ya, karena saat itu masuk jam abis maghrib, berarti kan kosong dulu nih, nggak ngapa-ngapain. Kita naik ke atas, ruangan masih gelap. Jadi di ruangan pojok ruangan itu ada komputer mas. Ada komputer. Saya duduk depan komputer. Duduk. Nah teman saya yang cowok ke kamar mandi. Posisi di ruangan saya sama pacar saya saat itu. Nah pacar saya nyamperin saya ke samping. Ngapain sih? Enggak, ngeliat laporan saya bilang gitu kan. Nah dia langsung ke belakang saya, ke ujung, ke pojok. Itu pojok sudut ruangan lah, belakang mesin. Iya. Dia duduk, posisi gelap ya. Dia duduk main handphone. Dia manggil saya. Dok, sini dok. Nah karena saya lagi fokus ke monitor ya. Iya, kata saya. Iya bentar, saya masih ngeliat laporan. Tapi dia kayak ngerasa diintimidasi, dia ngomong, dok cepetan ngomong gitu. Nah saya nengok ke dia. Pakai kan kalau di depan komputer itu bangkunya yang bangku roda ya. Nah saya geser nyamperin dia. Saya bilang kenapa sih nyamperin gitu. Dia nengok saya gini. Dok gue mau nangis. Hah? Saya bingung. Mau nangis? Hei, tiba-tiba nangis mas, kenceng, teriak di kuping saya, kenceng banget. Kenceng nangis sampai bangkunya jatuh, dia jatuh ke lantai, kubrak jatuh. Itu kawan-kawan yang ada di kamar mandi pada lari nyamperin ada apa. Saya bilang lampu nyalain. Ini udah rame nih teman-teman. Dia udah ngeliat kan, disadarin sama saya. Hei, istighfar saya bilang gitu. Matanya merem, giginya gini, mancing. Mancing. Iya gitu, merem. Itu dia kesurupan pertama itu pas saat di ruangan saya ngegeletak itu hampir 1 jam belum sadar-sadar. Buset. Teriak, gak lama mulai ngoceh. Ngocehnya ngomong gini, jaga anak ini. Gitu. Yaudah, keluar ya, saya bilang tuh keluar. Security sampai naik karena security kan di bawah dia ngeliat dari CCTV. Ini ada apa nih, dia sampai naik, mantau. Iya. Dia bawa ke ruangan tengah aja, jadi ruangan tengah itu ada ruangan luar agak gede ya. Mungkin biar sirkulasinya baik gitu kan. Digotong ke ruangan tengah. Temen nih koordinator ngomong ke saya gini, awalnya kenapa sih dok? Gak tahu bos. Tiba-tiba dia pengen nangis. Emang lagi berantem sama lu? Dia pikir begitu. Kagak, orang tadi ketawa-tawa aja. Masih ngoceh-ngoceh. Disadari nih. Katanya kan kalau ada yang kesurupan dipencet apa, jempol apa gimana ya. Iya. Sadar, bangun mas. Bangun, duduk. Nah, karena habis kesurupan kan rambutnya acak-acakan ya. Rambutnya dia panjang. Gak lama, saya berdiri. Nah, saya berdiri menyamperin koordinator saya mau ngomong gini. Bos, gue mau manggil ustadz yang waktu itu gue berobat ya. Buat kobatin. Itu jaraknya jauh mas. Misalnya kayak posisi si cewek kesurupan di sini. Nah, saya ada kali 3 meter ke depan. Dan itu saya bisik-bisik sama bos saya. Tapi dari jauh, si cewek itu teriakin saya. Ido, ngapain lu? Langsung nunjuk saya, sini. Suruh duduk samping dia. Wih, saya langsung lihat. Oke, saya samperin. Tuh teman-teman pada kaget tuh, pada nggak berani deket, pada ngejauh semua. Berarti itu masih kesurupan? Ternyata kayaknya masih. Orang sampai nunjuk saya gitu, matanya tuh nggak kedip-kedip mas. Saya duduk ya di belakang dia. Dia ngambil jepitan kan, dia jepit di sini ya, dia jepitan.
kuncirin rambut gua. Oke, saya kuncirin. Saya kuncirin. Set, udah kelar, duduk. Tiba-tiba ngomong gini, "Duh, gue pengen kamar mandi lagi." Ngomong gitu. Random banget. Nah, kata saya, ini siapa nih? Ini masih dia apa bukan kan? Karena kan cewek ya. Saya nyuruh lah teman saya nih yang cewek juga. Anterin nih, gitu kan. Gak ada yang berani, takut. Lu aja dong, gak ada yang berani gitu kan. Ya udahlah, terpaksa saya anterin. Jalan, karena saat itu posisi kita gak ada kerjaan pas jam-jam itu. Terus kejadian itu, jadi semua teman pada kumpul di tengah. Di ruangan lain sepi kan. Iya. Sedangkan saya mau ke arah kamar mandi. Kan model lorong. Aduh, udah mati saya, ya Allah, ada apa lagi nih gitu. Jalan, kita masuk kamar mandi, saya nunggu di luar kan. Saya bilang gini, "Jangan bengong ya." "Iya," dia bilang gitu. Udah kelar. Alhamdulillah sih di kamar mandi nggak kenapa-napa. Udah kelar, balik lagi ke ruangan yang rame. Kata bos saya, "Udah pada kumpul di sini semua aja." Jadi kita kayak diungsiin mas sama bos saya, karena dia juga takut. Takut juga. Udah kumpul aja semua yang kumpul di situ. Lagi udah saya pikir kayaknya udah aman nih. Saya pengen ngerokok karena saya ngerasa dari tadi, aduh ada hal yang gak enak. Saya pengen tenang gitu kan. Bos, si ini suruh gabung aja sama cewek-cewek, nyortir apa kek gitu kan. Kasih kegiatan. Ayo dah, lu sana aja nyortir. Ya udah dia mau nyortir. Gue bilang, gue ke bawah ya. Saya bilang gitu sama pacar saya. Ya udah saya turun. Saya ngerokok. Ngopi nih, bikin kopi mas ceritanya. Dan itu lucu banget. Saya bikin kopi hitam ya. Kopi hitam. Saya ngerokok, rokok Samsu ya. Saya itu SMS kan. Lagi ngerokok, ketika dia mau nego kopi, SMS, centing. Sampai miss call berapa kali. Saya taruh lagi kopi. Saya lihat SMS dari koordinator saya yang di atas. Bos saya. "Dok, cewek lu minta kopi hitam sama rokok Samsu." Buset. Pas banget ya. Pas banget. Saya, aduh, kata temennya yang di depan saya, kena lagi. "Ayo dong naik lagi." Naiklah saya ke atas. Itu ngamuk lagi. Ngamuk, dia nunjuk ke arah jendela. Dia bilang takut, sama dia bilang gue suka. Jadi kayak dua mas masuk. Ah iya, beda gitu. Beda, ternyata emang bener. Jadi ada dua, cewek sama cowok yang masuk. Yang cewek itu yang di tangga, yang hancur itu. Nah dia nggak suka sama pacar saya. Nah yang cowok ada tapi yang suka. Gitu. Akhirnya kejadian itu kan mencekam ya. Iya. Tiba-tiba ada kerjaan lagi. Aduh sialan lagi gini ada kerjaan. Saya kerja kan. Di nyortir. Saya inisiatif mas. Saat itu saya masih punya MP3. Saya kasih headset tapi merotal Yasin. Saya pasang di kupingnya tuh. Udah sambil yasinan saya bilang gitu kan. Saya tinggal kerja. Kita pulang jam 11 malam. Aduh pulang jam 11. Mencekam lagi nih. Mana saya nganterin dia gitu kan. Sebelum pulang saya ngomong gini sama teman yang cewek. "Lu kan sejalur nih. Bokap lu jangan suruh jemput deh. Lu sama gue aja bertiga." Saya bilang gitu mas. "Lu sama gue aja bertiga." "Ya udah dok." Ya udah. Saya ngirinya gini. Naik motor. Tiba-tiba kenal lagi di jalan. Pikiran saya udah aneh-aneh. Ntar nyekek. Ntar apa panik kan. Mabuk jatuh bahaya kan. Akhirnya gonceng bertiga. Nah pacar saya di tengah. Kebetulan rumahnya itu duluan si rumah kawan saya yang di belakang. Oke. Ya kan. Teman saya turun, "Dong nggak apa-apa ya di sini." Ya udah saya turun. Nah saya anterin nih pacar saya. Alhamdulillah sih aman ya. Nyampe rumahnya ada kakaknya, ada ibunya, saya kasih tahu, "Bu tadi dia begini ini kejadiannya." "Oh gitu dok." "Oh iya ya udah makasih ya." Saya pulang kan. Saya pulang mau arah ke rumah, kok hati saya kayak nggak tenang ya, ada apa ya? Kayak saya masih was-was mas. Padahal kejadiannya tuh udah kelar gitu kan. Iya. Saya masih was-was kayak takut ada apa nih. Saya berhenti dulu ke warung. Saya beli rokok, saya bakar rokok. Naik motor, spion, saya posisiin di belakang, percis ke punggung saya arahin ke situ, terus saya duduknya agak ngejauh ke belakang. Iya. Paham ya mas ya? Paham. Saya takutnya tuh ada yang Ikut lah ya. Saking, karena saya merinding terus. Oke. Ini pasti ngikut nih, cuman nggak tahu di mana gitu. Saya masuk rumah. Nah kalau kata orang tua kan masuk rumah ucapin assalamualaikum, gitu kan. Saya ucapin, saking takutnya saya gedein suara saya. "Assalamualaikum," saya gituin kan. Masukin motor, saya kamar mandi, saya bawa sholat. Alhamdulillah kelar. Pagi itu, saya ke rumah pacar lah, nengokin. Saya tanya kenapa sih gitu kan. Ternyata diobatin sama neneknya, katanya gini, ada awalnya nih si cewek ini kesel sama orang, tapi nggak dikeluarin, akhirnya
moodnya rusak, terus dia bengong ke arah jendela. Nah dia ngeliat, pacar saya itu ngeliat ada cowok, rupanya ya itu ganteng banget. Oke. Ganteng banget, tapi sebelahnya cewek, hancur. Dia ngeliat 2 berarti? Ngeliat 2, karena yang masuk ke dia 2. Ngeliat dia 2, akhirnya ya udah diobatin sama neneknya, diobatin, udah kelar sembuh. Ya udahlah, kerja lagi seperti biasa. Nah, akhirnya karena sering banget kejadian kayak gini, saya sama temen ini sosok kayak gimana ya, kayak mau bikin video-video gitu loh. Oh iya. Ya, kayak kebetulan belakang kita kebun. Saya cowok berempat nih. Berlima sih, berlima. Gak ada kerjaan, ke belakang dia nongkrong, bawa rokok. Karena kan kalau ketahuan rokok nggak boleh ya, di situ saya ngerokok belakang. Posisi ilalang mas, belakang pabrik. Belakang tuh mesin-mesin chiller lah segala macam yang bunyinya tuh berisik. Lagi jalan, temen saya ngomong gini, Dok, lu inget gak kata anak-anak open yang di bawah? Mereka kemarin ngelihat cewek, Dok. Saya bilang, gak usah cerita kayak gitu sih kalau lagi di sini, gitu kan? Tapi bener Dok, katanya di ujung situ duduk. Kata saya, udah jangan cerita itu kan kita lagi di sini, saya bilang gitu kan. Udah kita ngerokok nih. Jadi di belakang kebun itu ada gubuk mas, kita bikin kalau buat siang-siang lah. Mau sengaja dibikin? Sengaja. Kadang buat bahan pelarian dari bos kita juga sih, ya kan? Iya. Ngumpetnya di situ, nongkrong situ tuh ngerokok. Awalnya santai, adem. Kok tiba-tiba angin kenceng. Kita kayak mulai satu-satu kayak mulai gini nih. Di dalam udah kerjaan gak sih? Ntar ada lagi gitu. Kayaknya udah takut nih. Saya juga ngerasa, ini apaan ya? Atasnya tuh seng, bubuknya. Kok saya dari tadi dengar kayak ada yang lempar pasir. Nah, teman saya ini yang mulutnya sompral ya. Lu dari tadi denger gak? Ada yang lempar pasir. Kata saya, kenapa diomongin sih? Langsung diceritain. Akhirnya saking kita takut ya mas. Kita ambil handphone apa aja. Jalan buru-buru, itu gandengan. Karena hilangnya gede-gede. Jalan gandengan. Ketika udah ngelangkah dari kebun ke area pabrik, loncat, sampai pada jatuh. Ketawain kenceng banget mas, kenceng banget tuh ketawain. Kunti ya, melengking gitu soalnya. Melengking banget. Dan kita akhirnya pada kabur lari ke depan semua, ngos-ngosan ke security. Nah security panik, ada apa? Enggak pak, gini. Dia ngobrol, barusan lu pada naik ke atas, gue nutup gerbang, kata gue di pojok apaan. Jadi gerbang tembok, tapi kan dia gerbang itu ada sela-selanya mas, bisa ngelintip. Ada yang ngintip-ngintip kata dia. Gue keluar dari pos, gue samperin, gue penasaran kan, apa sih? Dia pikir tuh tukang jamu gendong kopi gendong. Iya. Di situ kan banyak tukang kopi tuh. Samperin, poci mas. Aduh. Jadi ngintip? Iya ngintip kayak. Ting kayak gitu ngintip. Akhirnya dia lari lah ke dalam ruang CCTV. Nah, karena suasana mencekam, bukannya kita obrolan kita alihkan ya, malah makin cerita horor. Malah tambah. Akhirnya bikin kopi, cerita di situ, lagi cerita, security baru ada yang jujur sama kita. Ini gue nggak pernah cerita, tapi gue ceritain ya. Jadi buat hati-hati sama kalian. Jadi pagi-pagi itu ketika anak karyawan turun, gue kan ngecek setiap sudut, ketika gue mau nyampe pos, kok di loker ada suara rame nih, kayak anak-anak lah. Gue penasaran, dicek lagi ke loker, kan dicek udah mati ya. Gelap nih mas, loker cowok gelap, loker cewek gelap. Pas dia mau balik badan, itu di loker gini, gila. Pintu semua kebuka, padahal kan itu kita punya kunci ya. Oh dikunci? Dikunci dong, kita kan ada kuncinya. Itu pintu kebuka, terus posisi loker geser semua ke depan. Buset. Posisi loker geser semua ke depan, security itu langsung kecepatan 160 kayaknya. Lari lo cabut. Langsung cabut. Besoknya ya dia cerita gini, saya bilang ya emang banyak pak di sini mah. Karena kalau saya ngelihatnya ya, selama di situ, saya ngelihat deket loker. Wujudnya itu, kalau masih pernah nonton film Mumi, ada makhluk yang kecil-kecil kerdil. Dia kupingnya caplang. Kayak kurcaci gitu? Iya,
kecil. Karena gini, pas saya mau ke loker kan gelap lorong. Kata saya kira itu kucing. Matanya hijau, Mas. Saya kira kucing. Biasanya kucing kan kabur. Iya. Ini kok nyamperin, tapi matanya banyak nyamper. Pas saya lihat, saya sampai bilang, di. Teman saya juga ngelihat. Iya bener, kecil-kecil. Dia caplang terus ada taringnya dikit kecil-kecil gitu. Nah di loker di situ. Tapi yang bikin saya masih selama kerja di situ, ya walaupun banyak gangguan, saya selalu mikir gini, Mas. Karena di lantai 3 baik cerita yang jaga itu Pak Haji. Oh, Makhluk, bukan Pak Haji. Oh, makhluk juga. Orang. Jadi tingkat intensitas kegangguan itu banyak kan di lantai 1 dan lantai 2. Oh. Nah lantai 3 nih gak ada yang pernah apa-apa. Bahkan bos-bos kita kan Cina ya. Pernah salah satu bos dia lembur, Mas. Sampai jam 8 malam di atas sendirian. Nah, kok kata saya gini, bunyi kuduk. Ternyata dia turun tangga lari kenceng banget. Dia nggak cerita, gengsi kali ya. Besoknya dia cerita sama partnernya cerita kemana-mana. Ternyata dia lagi kerja. Cet. Ada lewat ser. Terus ada suara lembur, Mas. Padahal sendiri. Iya. Aduh. Dia langsung udah turun, kabur gitu. Kurang lebih kayak gitulah rentetan kejadian di PT itu. Sampai akhirnya pada tahun 2017 akhir tadi. 2017 akhir kita demo besar-besaran, kebijakan lah perusahaan. Nggak sesuai. Padahal sebenarnya lebih horor yang itu sih. Sampai saat ini kurang update lah kejadiannya gimana. Terakhir sih temen bilang ya 2 tahun yang lalu kejadian serupan. Oh, masih ada? Iya, lagi makan siang tiba-tiba dia kayak apa kalau Jawa itu kayak nyinden ya. Oh iya, nyindir ya. Dia begini dia horor. Berarti makin kesini setannya makin baru ya? Iya, mungkin upgrade. Aduh, kacau deh. Kurang lebih seperti itu sih kejadian di PT saya. Nah Bang nih, tadi kan Abang sempat bilang yang setiap Selasa ya ada kejadian ya. Nah itu kalau boleh biasanya apa sih kejadian apa aja setiap hari Selasa ini? Yang pertama udah pasti kesurupannya. Oh, hampir setiap hari Selasa? Iya, itu Selasa. Malam Selasa dan Selasa malam Rabu. Intinya berhubungan dengan Selasa. Okay. Yang kesurupan, terus kejadian yang lip jatuh. Itu yang minta tolong itu ya? Minta tolong, lip jatuh. Terus kejadian teman saya kejepit juga tuh Selasa. Selasa semua berarti? Selasa semua. Oke. Makanya sampai diingetin nih Selasa. Sampai diingetin. Semuanya kita tuh kayak inget, malam apa nih? Selasa nih, gitu. Oh, kalau Selasa mungkin... udah mulai jaga-jaga nih, gitu. Karena udah sering banget kejadian. Oke. Dan sampai sekarang masih ada pengajian gitu nggak sih? Kalau untuk sekarang kan karena saya udah nggak jarang ke situ ya, ya mungkin masih kali mereka. Tapi itu dari sampai 2017 Abang keluar masih pengajian? Pengajian tuh cuma sekali, Mas. Oh, sekali doang? Sekali, dan nggak tahu benar apa tidak ya, karena yang saya tahu awalnya tuh belum syukuran. Oh iya. Main nempatin aja lah ya. Iya, pas kita masih di situ tuh, Bayu bilang ini karena belum syukuran nih bosnya nih, gini gitulah. Ya akhirnya ya alhamdulillah sih nggak ada yang sampai korban nyawa ya. Iya. Alhamdulillah masih diselamatin. Pernah ada itu nggak sih Bang? Kayak bosnya inisiatif untuk manggil orang pinter lah buat usir apa segala macam. Kalau bos besar mereka kayak sebenarnya kayak lebih ke yang penting produksi jalan. Bener sih. Palingan kalau koordinator kita, foreman kita lah. Kadang mereka tuh yang inisiatif kayak, jangan pada bengong. Apalagi cewek-cewek nih, maaf ya kalau lagi datang bulan, iya. Jangan buang itu sembarangan gitu. Karena kejadiannya kayak gitu, ada yang lagi haid, dia mungkin kurang bersih gitunya, tiba-tiba surupan sampai ya gitulah, nyengir, nyikik, wah parah dah pokoknya gitu. Tapi rata-rata cewek ya? Rata-rata cewek. Dan kemungkinan yang hancur itu? Iya, itu cewek. Okay. Dan korbannya sering banget cewek. Korban cowok paling baru saya sama yang dicukurin sih. Cukurin ya. Nah itu kabarnya gimana tuh yang cukurin pertama sama kedua? Jadi gini, pas kabarnya kan sebenarnya ini kan dulu hampir mau dicerita Mas di tempat lain ya. Cuman gak berani diangkat, gak tau kenapa gitu. Besoknya saya ketemu sama si Kiting itu. Oh, ketiganya Kiting. Saya bilang, saya izin juga sih gitu kan. Gak apa-apa Dok. Gitu. Gue kalau inget-inget kejadian itu sampai sekarang kayak, kok bisa ya? Kok bisa gitu ya? Kok bisa ya gitu loh. Karena di pabrik kita itu kadang banyak banget yang nyerupain Mas. Nyerupain. Dan itu terekod di CCTV. Oh ada juga? Iya, contohnya nih kayak Mas keluar dari gudang. Tapi diam, nggak ngomong. Maksudnya tuh gelagatnya beda. Nah, Mas aslinya ada di warung lagi ngopi.
Oke. Ya, rekam CCTV itu. Iya, itu kerekam. Sayangnya CCTV nggak bisa diminta. Iya. Ya, mungkin sampai sekarang masih ada kali Iya, gitu mungkin masih sih karena kan ya kita nggak tahu ya sama namanya tempat apalagi daerah situ kan. Iya, betul. Karena berhubungan sama ini juga Mas, sorry tadi ada kelupaan. Di beberapa meter dari PT kita ada satu PT, dia PT kayak pembuatan tangki besar. Dulu ada kejadian, ada karyawan, salah satu karyawan di situ kerja Sabtu nih, bawa anak. Karena pikir Sabtu ya bawa anak. Iya. Nah, tapi nggak diawasin anaknya. Bapaknya mah di warung, anaknya masuk ke area pabrik. Ternyata menyenggol salah satu penyangga tangki dan menimpa anak tersebut. Rumornya, karena banyak banget kejadian supir lagi lewat, kok pagi-pagi banyak pohon yang habis ketabrak, kata saya. Kenapa ini? Ternyata cerita warung. Itu malam katanya supir lewat, anak kecil nyebrang, kira banting setir. Tuh, jadi ya pendukung kanan kirinya emang banyak, jadi misteri juga. Gak cuman pabrik itu. Lingkungannya juga. Lingkungannya. Tuh, kacau sih kalau gitu. Wajar aja kalau ternyata emang di situ angker ya. Iya, bisa bilang gitu, Mas. Sekarang subuh-subuh di area kawasan pabrik siapa yang tahu di situ ada anak kecil ya. Dan saya dengar subuh-subuh ada anak orok teriak, nangis. Dia tuh semuanya dengar. Gila sih. Oe, kata saya. Loh, ini kayak di lingkungan gitu. Anak siapa? Anak siapa tuh nangis? Bahkan yang sering jemput karyawan, misalnya ada yang jemput sama bapaknya, itu bapaknya juga diganggu. Dikejar-kejar dari gardu tuh, kejar sama kunti. Itu sering. Gila sih. Parah gangguannya berarti. Mungkin sekarang udah normal kali, karena saya nggak tahu ya. Nggak tahu juga ya. Udah 6 tahun berjalan berarti. Udah 6 tahun berjalan. Dari 2017 sampai sekarang. Oke, itu tadi cerita dari Bang Ido. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Ceritanya mantep banget sih Bang. 6 tahun ya tadi. 6 tahun kerja di pabrik pembuatan kartu tadi. Iya, percetakan. Udahlah namanya nggak usah dikasih tahu lah ya. Yang penting dari Marunda. Oke, sebelum closing seperti biasa gue mau info ini ke kalian. Nah, buat kalian yang mau cerita juga kayak Bang Ido di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti bakal hubung ke WhatsApp admin kita. Oke, segitu dulu. Thank you Bang. Sama-sama. Udah mau sharing pengalaman yang lumayan epic. Dan udah jam 1 nih. 12.46. Udah horor juga pulang nih Bang. Aduh. Oke, segitu dulu. Gua Putro pamit undur diri. Bang Ido juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.